children, welcome back to our chapel. Before we start, we want to pray first. Please sit nicely, fold your hand, and then close your eyes. We want to pray. Dear Father God, we thank you for this beautiful morning. We thank you for our parents, teachers, and friends. Now we want to start our chapel. Please help us to be attentive and obey. In Jesus' mighty name, we have prayed. Amen. Yes, yes, yes. Okay, now we want to worship God. I want to invite you, please stand up. And then we want to praise the Lord. And the prayers we pray, and the work of our hands spread love
the Bible story, let us sing song What a Beautiful Name. You are the word at the beginning, one with God, the Lord Most High. Your hidden glory in creation, now revealed in you are Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. You didn't want heaven without us, so Jesus, you brought heaven down. My sin was great, your love was greater. What could separate us now? What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is. Nothing compares to this. What a wonderful name it is. The name of Jesus. What a wonderful name it is. The name of Jesus. Dear Father God, now we want to learn your Bible story. Please help us so we can understand more about your words. In Jesus' mighty name we have prayed. Amen. Hello, good morning everyone. Nama Miss adalah Miss Faye. Hari ini Miss Faye akan membagikan cerita firman Tuhan. Ada suara nangis. Siapa yang nangis ya? Who is crying? Do you hear that sound? Oh, Bingu, what's wrong with you? Why are you crying? Oh, don't be sad. Oh, Miss Faye, Bingu sedih, Bingu sebel, Bingu marah. Oh, mengapa Bingu? Coba cerita sama Miss Faye. Siapa tahu Miss Faye bisa bantu. Jadi gini Miss Faye, Bingu itu kan sudah dijanjikan Mama untuk dibelikan handphone baru karena nilai-nilai pelajaran Bingu itu cukup baik. Terus udah gitu Bingu seneng dong karena kalau punya handphone baru Bingu bisa chatting lama-lama sama teman, bisa selfie yang bagus, bisa bikin vlog, bisa punya follower yang banyak. Kan enak Miss Faye punya handphone baru. Udah gitu ya Bingu seneng dapat hadiah yang bagus, yang mahal gitu loh, yang teman-teman lain belum punya. Terus udah gitu kenapa? Masalahnya apa? Masalahnya adalah Mama tiba-tiba membatalkan rencana itu. Oh, batal? Nggak jadi dibeliin? Nggak jadi dibeliin. Oh, terus kenapa? Alasannya apa? Apakah Mama cerita? Kata Mama, Bingu harus bersabar menunggu tahun-tahun depan dibeliinnya. Soalnya uangnya mau dipakai Mama
Ucap sayang. Duh, kasihan. Jadi tidak jadi ya dibeliin hadiahnya. Iya. Pingu mau denger nggak apa kata Miss Fei hari ini? Apa kata firman Tuhan yang mau disampaikan lewat chapel hari ini? Apa? Pingu ingat tidak? Satu ayat dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18. Ingat? Itu bunyinya begini kan? Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kita. Benar sekali. Pingu hafal, pintar ya? Pingu pintar ya? Nah, bagaimana dengan kalian anak-anak? Apakah kalian juga menghafal ayat itu? 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mari kita hafalkan sama-sama. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kita. Anak-anak, kita seperti Pingu juga ya. Seringkali, bahkan selalu, malah hampir tiap hari kita mengeluh. Dari mulut kita selalu keluar keluhan. Makanannya nggak enak, uang jajannya terlalu sedikit. Aduh, hari ini kok panas sekali, keringetan. Aduh, kok hujan turun terus sih. Aduh, kok saya udah belajar tapi kok nilai ulangan saya masih 80 juga. Oh, anak-anak, ada terlalu banyak keluhan yang keluar dari mulut kita. Hari ini mengingatkan kita bahwa kita perlu belajar menjaga mulut dan hati dan pikiran kita untuk stop mengeluh, untuk tidak lagi mengeluh. Dan kita mau belajar untuk menggantikan keluhan itu dengan ucapan syukur senantiasa. Anak-anak, tahukah kalian, biasanya ada 2 sebab mengapa kita manusia ini suka mengeluh, grumpy all the time. Yang pertama, sebab yang pertama, biasanya orang-orang suka mengeluh karena merasa keadaan tidak berjalan sebagaimana mestinya yang dia inginkan. Kadang-kadang kita mengeluh karena kok begini sih jadinya, harusnya kan begitu. Kok ini ya, harusnya kan itu. Sesuai dengan keinginan saya dong harusnya. Kadang-kadang keadaan tidak berjalan mulus seperti yang kita harapkan. Kadang-kadang keadaan tidak berjalan baik seperti yang kita inginkan. Seperti Pingu, bukan? Pingu ingin dia punya hadiah yang bagus, handphone yang baru dan mahal, tapi mama harus mendahulukan kepentingan pengobatan nenek yang sedang sakit. Which is, itu jauh lebih penting dari sebuah handphone mahal yang bisa ditunda pembeliannya, yang bisa dibeli bulan-bulan depan atau tahun depan. Sebab yang kedua adalah mengapa kita sering kali mengeluh, karena kita seringkali membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Seperti Pingu tadi. Pingu tadi berencana ingin membeli handphone baru karena dia ingin meninggikan diri. Dia ingin dianggap lebih mampu, lebih hebat, lebih kaya, lebih punya banyak follower dibandingkan dengan teman-teman yang lainnya. Status dia lebih tinggi, dia menginginkan seperti itu. Kadang-kadang kita juga seperti Pingu kan. Kok teman saya itu pinter banget sih, ulangannya 100 terus. Saya kok dapatnya 90, 80. Tuhan gak adil nih, Tuhan gak sayang sama saya. Coba ya mama punya banyak uang, papa coba punya banyak uang. Kayak temanku tuh, mobilnya ada 5, rumahnya ada 3. Aku tinggalnya di rumah kontrakan terus, mana bocor lagi. Nah anak-anak, seperti itulah manusia. Ketika kita membandingkan hidup kita dengan orang-orang lain, di
saat itulah kita mulai mengeluarkan keluhan-keluhan. Dan keluhan-keluhan yang terucap dari mulut kita itu akan mempengaruhi pikiran dan hati kita. Sehingga hidup kita menjadi kacau, sehingga hidup kita tidak lagi terfokus pada kemurahan Tuhan. Padahal Tuhan memberitahukan kepada kita bahwa mengeluh, bahwa tidak bersyukur itu adalah dosa. Hah? Mengeluh itu dosa, Miss? Benar. Tidak bersyukur, mengeluh itu adalah berdosa. Karena itu artinya tidak menerima berkat pemberian Tuhan. Karena itu artinya menganggap Tuhan tidak baik. Dan Tuhan menjadi sedih karenanya. Nih, Miss Faye hari ini mau memberikan satu tips untuk kalian. Ini yang Miss Faye lakukan ketika hati Miss Faye mulai merasa tidak nyaman, ketika Miss Faye merasa mulai khawatir dan gelisah tentang kehidupan yang berjalan semakin berat, apalagi di masa-masa pandemi ini. Miss Faye belajar untuk memfokuskan diri kepada kasih setia Tuhan. Setiap hari Miss Faye berusaha untuk menulis di satu carik kertas kecil dan menuliskan apa yang bisa Miss Faye syukuri hari ini. Lalu Miss Faye masukkan ke dalam kotak. Contohnya hari ini Jumat 8 Oktober, Miss Faye menuliskan, Tuhan, aku bersyukur karena aku masih bisa makan 3 kali sehari. Miss Faye tuliskan itu dalam satu kertas, lalu Miss Faye masukkan. Kemarin-kemarin Miss Faye juga menuliskannya. Misalnya, Tuhan, aku bersyukur karena anak-anakku tumbuh dengan sehat. Lalu Miss masukkan. Kemarin-kemarinnya lagi Miss Faye menuliskan, Tuhan, aku bersyukur karena nenek sudah sembuh dari sakit. Lalu Miss Faye masukkan. Anak-anak, pernahkah terpikir di kepala kalian, jikalau kita selalu memasukkan ucapan syukur setiap hari, satu buah saja, satu kertas saja, dalam satu hari akan terkumpul 365 ucapan syukur. Itu kalau satu. Kalau sehari mau tulis 2 boleh tidak, Miss? Boleh banget. Kalau sehari mau tulis 3 kertas boleh nggak, Miss? Boleh banget, itu jauh lebih bagus. Sehari mau tulis 10 boleh banget. Jadi lama-lama anak-anak, ketika tabungan saving of God's mercy ini akan makin penuh, kita akan bisa melihat bahwa Tuhan itu baik, bahwa God is good all the time. Tidak ada tuh yang namanya Tuhan itu jahat, Tuhan itu baik, Tuhan itu pilih kasih. No. Jadi itu mengajarkan kita, membuat kita untuk belajar mensyukuri segala sesuatu dalam segala hal. Baik keadaan baik atau buruk, senang atau tidak senang, nyaman atau tidak nyaman. Jadi bagaimana Pingu? Apakah kamu sudah mengerti apa yang Tuhan inginkan bagi kita sebagai anak-anak Tuhan? Ya, Miss Faye. Pingu sudah bisa mengerti. And I feel better now. Pingu sudah merasa lebih baik sekarang. Pingu sudah tidak nangis lagi. Dan Pingu sudah tidak marah lagi. Pingu tahu bahwa Mama menunda membelikan handphone baru itu karena Mama juga sayang pada nenek. Betul sekali. Coba Pingu pikir, kalau nenek sudah sembuh, nenek bisa bikin-bikin masakan buat Pingu, kan? Pingu suka kan masakan nenek? Iya, benar sekali. Nenek kalau sudah sembuh bisa bikin makanan yang enak-enak buat Pingu. Nenek juga bisa mengantarkan Pingu ke sekolah. Nenek juga bisa mendongeng buat Pingu.
Kalau nenek sudah sembuh, nenek bisa melakukan banyak hal. Pingu ikut senang kalau nenek juga sembuh. Betul sekali. Jadi anak-anak, hari ini kita belajar mengucap syukurlah dalam segala hal di dalam Kristus Yesus bagi kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau Tuhan sudah mengingatkan kami untuk belajar tidak mengeluh, belajar tidak khawatir tentang pengharapan dan hari esok. Karena kami tahu kepada siapa kami percaya, kami tahu kepada siapa kami mengandalkan hidup kami. Ajar kami Tuhan untuk menggantikan keluhan-keluhan dan rasa marah karena tidak suka, karena rasa tidak puas, dengan ucapan syukur dan hati yang senang. Karena kami percaya bahwa pemeliharaan Tuhan itu selalu nyata bagi setiap anak-anak yang berseru minta tolong kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi anak-anak. Tuhan Yesus memberkati. The Lord is my light and my salvation. Of whom shall I fear? The Lord is the strength of my life. Of whom shall I be afraid? Psalm 27 verse 1. We put our trust only unto Jesus. And when we put our trust and hope to Jesus, we will see what Jesus will do to help us to answer our prayers. Jesus is everything, and that's the thing that we teach in Raising Stars. Thank you for joining our chapel. We will have this chapel every once in a week, every Friday at 8 a.m. And you are also still be able to watch this for many times. Maybe if you just miss the time or you just want to meditate upon the words, feel free. But the most important, let the truth set us free. In Jesus' mighty name, Miss Lina pray for all of you that we will feel Him. We will be strong in Him. Have a blessed Friday. Jesus loves you.